Warna-warni semangat di pagi hari menjadi jembatan menuju masa depan gemilang. Untuk meraih mimpi dibutuhkan tekad yang matang. Dari sinilah kesuksesan itu dibangun. Buah dari ketekunan yang semakin kuat dari waktu ke waktu. Sebagai sekolah favorit di kota Jambi, SMA Negeri 8 Kota Jambi menjadi sekolah yang inovatif dengan segudang prestasi. Berdiri di lingkungan yang asri seluas 1,7 hektar, menjadikan SMA Negeri 8 Kota Jambi sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak periode 3 tahun 2003 Universitas Jambi. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Periode 3 tahun 2003 Universitas Jambi. Saya akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Meja. Alatnya tolong diri bersih ya. Kalau sudah, minta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan mencoba. Latihan seluruhnya, semua siap? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masih ada ya? Ini ya, di absen tidak ada ya? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan memberitahukan penilaian yang akan kita ambil. Jadi penilaian yang pertama kita ada penilaian SK, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Nah, sebelum kita memulai, coba dilihat di link grup masing-masing. Sudah Bapak share tentang soal pretest, silahkan dikerjakan selama 5 menit saja. Silahkan dikerjakan. Pak, pertanian Pak. Sudah selesai mengerjakannya. Nah, kalau sudah, ditutup dulu HP-nya. Ditutup dulu soalnya sudah dikirim. Nah, kita kembali ke pembelajaran. Ini jadi, apa kabar hari ini? Ya, sebelum kita memulai, coba kita baca dulu. Jangan takut salah. Jadi jangan takut salah ya. Jadi kalau misal kita belajar itu jangan takut untuk. Kita lihat di depan.
itu ada apa? Menurut kalian itu apa? Tabel apa itu namanya? Tabel perusahaan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar yang namanya tabel frekuensi. Sudah belajar kan? Jadi ini adalah apa tadi? Tabel. Nah, kalau menurut kalian membaca tabel seperti ini lebih susah atau tidak? Nah, jadi ada caranya untuk membuat ya, jadi lebih mudah ya. Jadi kita nanti ada namanya pembelajaran. Jadi melalui proses pembelajaran menggunakan model PWL dan kemudian interaktif, Mr. Henry mampu menganalisis penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik, histogram, poligon frekuensi, dan logik secara bergotong royong dan menganalisis sesuai dari suatu data berkelompok dengan tepat. Ya. Nah, jadi berdasarkan dari tabel tadi, otomatis kita akan membuat apa? Nah, jadi seperti ini. Nah, kita amati dulu. Menurut di situ ada data kasus, ya. Nah, dari data kasus COVID berdasarkan umur pada bulan Oktober itu adalah umurnya, ya. Nah, bagaimana pendapat kalian ketika melihat data di atas? Dibuat apa kira-kira? Jadi dari tabel itu kita menyajikan datanya pakai apa kira-kira? Pakai mengapa seperti itu? Karena akan lebih mudah membacanya. Jadi berdasarkan dari tadi kita akan otomatis akan membuat apa? Dari berdasarkan tabel tadi, data ini membuat apa tadi? Membuat tabel frekuensi, ya. Nah, berdasarkan dari yang ini, silakan. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya ya. Nah, sekarang kita ke kelompoknya masing-masing. Nanti bakal ada tugas buat kelompok untuk diskusi. Nah, silakan ke kelompoknya sekarang. Nah, jadi di RKPD ini ada petunjuk untuk mengerjakan RKPD-nya. Jadi tolong dibaca. Kalau memang petunjuknya kurang jelas, silakan tanya ke Bapak. Dikerjakan disesuaikan dengan halamannya. Jadi kamu lihat di situ.
di tabel tadi. Mana tabelnya? Tabelnya kan harus tahu dulu. Ini frekuensinya itu sudah. Oh, ini. Frekuensi yang ini mana? Ini dua. Tapi kalau dengan cara ini, hitungnya dari 92, bukan dari 51. Kalau kita itu dari 51, 52, dari 4, ini dari atas 2. jangan langsung mengangkat objek, nggak bakal bisa. Kamu harus buat histogramnya dulu, ambil dari histogram ke yang bawahnya kanan tidak ini hasil frekuensinya ini kan 1/40 ini cuma dibalik secara kali kan ini 40 39 kurang jadi untuk presentasinya
Untuk presentasinya Bapak minta kepada seluruh perwakilan kelompok untuk menempelkan hasil histogram, poligon dan ogif-nya ke papan tulis. Silakan ditempelkan ya. Kamu perbandingan. Nanti hasilnya Bapak minta tolong yang bawa tadi seharusnya dibawa kamera bawa hasil foto ya. Ya. Aduh Pak, kamu kan sudah ada foto nih. Hasil kamu kan sudah tahu tuh. Nah, tadi ada kan? Nah, tadi berdasarkan data dari situ nanti kamu cek kenapa hasilnya segitu. Oke. Kami hasilnya segini kan harusnya segini, oke? Saya udah kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju. Kira-kira menurut kalian slogan kalian udah benar semua belum? Yang menurut lihat di data kamu, lihat di HP yang sudah difoto tadi, coba lihat apakah slogannya sudah benar semua? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan dari tabel poligon frekuensi kami yang dibacakan oleh Widya. Baik teman-teman, tadi kan sebetulnya teman-teman sudah memfotokan hasil dari semua kelompok ini. Nah, coba bisa teman-teman lihat di foto yang teman-teman ambil data dari kelompok 2 dan teman-teman sandingkan sama hasil dari kerja kelompok teman-teman sendiri. Menurut teman-teman, adakah yang berbeda dengan hasil kerja teman-teman? Di tabel ini ya? Ini? 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 Iya. Baiklah, apakah dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau ada jawaban yang benar? Atau bisa memberikan jawaban menurut kelompok teman-teman yang lain? Mungkin Alfi udah jadi tangan soalnya dua-dua lagi. Yang lain dong. Mungkin dari kelompok 1 ya, ini jawabannya beda juga nih dari kelompok 1. Kelompok 1 mungkin mau memberikan jawaban barangkali. Ini kan utama ya, ini jawabannya. Iya, kita beda jawabannya. Kita Oh, baik. dari Gabriel, dari kelompok berapa Gabriel? Boleh. Tabel Ini di tengahnya, maaf ya. Nah, di sini 48 tambah 55 61. Kenapa yang 61? Kayaknya karena keliru gitu. Maaf
48 tambah 7. Jadi kan intervalnya kan antara kelas bawah dan kelas atasnya itu kan 7. Nah, 48 tambah 7 55. 55 tambah 7 kan harusnya 62. Oke. Terima kasih Gabriel atas koreksinya. Mungkin memang ada kesalahan dari pengerjaan oleh kelompok kami. Dan mohon maaf sekali, dari yang benar itu mungkin dari kelompok Gabriel. Yang titik tengahnya 48 55 62 69 76 83 dan hasilnya 393. Mungkin dari kelompok 4 juga bisa menjelaskan kok hasilnya 384 beda juga gitu nah. Apa mungkin ada beda paham juga? Kelompok 4 mungkin. Jadi di situ kami salah penulisan. Mohon maaf sebelumnya. Nah, karena kami salah hitung. Salah hitung ya. Oh, ya mungkin ya. Dari 65 itu kami tulis di bawahnya 62,5. Kok ada koma 5 nya di sini? Mungkin bisa maju menjelaskan ke depan ke teman-teman yang lain barangkali. Nah, coba jelaskan ke penggaris itu aja, jelasin ke teman-teman yang lain. Biar sama-sama kita koreksi ya. Yang benar atau yang salahnya di mana? Ada teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kami salah penulisan dan salah menghitung. Dalam tepi kelasnya dari 65,5 di bawahnya kami langsung nulis 62,5 bukan 65,5. Oh iya. Dari situ kami udah salah. Wajar saja langsung. Bawahnya jadi ngikut salah. Oh iya. Kalau salah satu salah semua. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Kelompok 5 sama. Mungkin ada lagi dari kelompok. Kayaknya sama semua. Mungkin hanya di situ saja dari kelompok 2. Selebihnya mohon maaf dan kurang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, untuk yang poligon sudah paham ya. Jadi untuk penghitungannya itu menggunakan nilai titik. Nah, seterusnya untuk yang ogive, Bapak minta perwakilan kelompok 4 maju 2 orang. Selamat siang semuanya. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi kami membuat tabel ini, kami membuat diagram ini berdasarkan hasil yang telah ada di sini, penyajian data. Nah, caranya itu adalah dengan menentukan persenannya itu dengan cara yang ini dibagi 40 lalu dikali 100 dan hasilnya akan menjadi persenan. Kemudian setelah itu baru dibikin diagramnya berdasarkan hasil dari tabel di sini. Persen ya? Izin. Ya. Yang persenan itu maksudnya gimana ya? Soalnya kan kita kan nggak tahu persenan itu kan bentuk nilainya. Nah, persenan itu maksudnya apa? Itu jawab. Jadi persenan itu sudah rumusnya dari sana. Nah, hasil persenannya tadi itu kan telah diubah dulu dari nilai koma dengan cara dibagi 40 dikali 100 baru dapat hasil persenan tadi. Mungkin saya berusaha menjawab sih, meluluskan dari apa yang saya tangkap. Nah, di sini kalau misalkan nah, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya.
Lalu kita akan mencari frekuensi kumulatif dalam persenan seperti itu. Nah, itu sih yang menurut saya dan kelompok itu memahaminya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya cukup jelas apa yang dijelaskan dari Gabriel. Mungkin kelompok di depan dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya saja. Silakan dilanjutkan. Yang ogif positif ini hasilnya dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Buat yang negatif itu dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jika cukup, maka kami akan akhiri. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf tidak ada kesalahan kata. Terima kasih. Dari hasil diskusi tadi, kita dapat menemukan pembuatan dari apa aja yang kita buat hari ini. Nah, kalau poligon, salah maaf. Untuk histogram itu ngambil nilainya dari mana-mana saja. Tabelnya berdasarkan dari tabel apa? Di atas, di bawah. Dan isinya adalah frekuensi. Nah, untuk poligon itu berdasarkan dari tabel apa? Titik tengah. Titik tengah. Nah, untuk ogif positif kumulatif kurang dari. Kalau ogif negatif udah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, kita kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Dan setelah belajar hari ini, di grup juga Bapak sudah men-share link dari proses yang akan kamu kerjakan selama 5 menit mulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan semua soal yang sudah ada di proses? Kalau sudah, yuk kita sama-sama menyimpulkan dari hasil pertemuan kita hari ini. Jadi kesimpulannya apa dari menurut kalian dari yang kita tadi? Ya. Jadi kita tadi buat apa? Pertama buat apa nih? Bapak minta ada yang bisa menjelaskan langkah-langkah membuat. Untuk yang poligon gimana? Ya, silakan dari Untuk dalam membuat poligon itu yang pertama, setelah kita mengetahui kelas interval, kita akan menentukan titik tengahnya. Setelah itu kita membuat tabel yang telah ada titik tengah. Setelah itu gambar garis untuk sumbu X dan Y dan buat skalanya. Lalu gambar titik-titik yang menunjukkan frekuensi pada masing-masing kelas dan hubungan titik-titik tersebut sehingga membentuk sebuah poligon. Ya udah pas ya, udah itu untuk membuat poligon. Nah, seterusnya untuk langkah-langkah membuat ogif positif, siapa? Ya, silakan juga. Yang pertama itu kita harus membuat tabel persiapan, terus gambar ganjil untuk sumbu X dan Y, dan buat skala untuk masing-masing sumbu X dan Y. Pada sumbu X, skala ini menggunakan nilai batas bawah tiap kelas. Untuk sumbu Y, kita gunakan frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas. Nah, langkah ketiga, kita gambar titik-titik yang menunjukkan frekuensi kumulatif pada masing-masing kelas. Lalu yang terakhir, kita hubungkan semua titik-titik tersebut. Terima kasih, Pak. Udah jelas semua ya. Jadi dapat kita simpulkan hari ini dari pembuatan histogram, poligon, dan ogif. Beri semangat kepada diri sendiri. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang median dan modus min dari data satu kelompok.
Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam.